Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaki Fakhrozi. Di sini saya akan presentasi tentang proposal skripsi saya di SD Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang berjudul Penggunaan Media Pembelajar PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar matematika tentang pembagian pecahan biasa siswa kelas 5 SD NU Sleman Yogyakarta. Latar belakang masalah. Media pembelajaran merupakan alat untuk membantu memperlancar komunikasi antara pendidik dan peserta didik sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan berhasil. Nah, jadi pembelajaran akan berhasil manakala dibantu oleh alat komunikasi berupa gambar, audio, dan lain-lainnya. Seperti juga dengan pemanfaatan PowerPoint sangat cocok untuk membantu pemahaman siswa dalam pembelajaran karena di situ ada sebuah gambar, warna sehingga peserta didik tertarik untuk menangkap materi yang diberi oleh seorang guru kepada siswanya. Berdasarkan media PowerPoint terhadap pembelajaran tentang materi pecahan kelas 5, maka peneliti membuat skripsi yang berjudul Pemanfaatan Media PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar matematika tentang pembagian pecahan biasa siswa kelas 5 SD NU Sleman tahun ajaran 2022-2023. Rumusan masalah dan cara pemecahan masalah. Berdasarkan latar masalah di atas dapat didefinisikan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Pendidik dalam mengajar hanya memakai papan tulis dan buku cetak sebagai media pembelajaran. Kedua, banyak siswa yang tidak memperhatikan pelajaran ketika guru menerangkan sehingga siswa kurang mengerti apa yang telah disampaikan oleh seorang guru. Ketiga, hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika masih banyak yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Cara pemecahan masalah. Untuk menghindari munculnya masalah yang lebih luas, maka perlu dikemukakan pemecahan masalah yang meliputi 1. Media PowerPoint yang dilakukan untuk melihat peningkatan hasil belajar peserta didik. Kedua, hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika kelas 5 SD NU Sleman Yogyakarta dengan menggunakan pembelajaran menggunakan media PowerPoint. D. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini agar penulis bisa mengetahui peningkatan hasil belajar siswa mata pelajaran matematika kelas 5 SD NU Sleman dengan penerapan sebuah media yaitu menggunakan media PowerPoint. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi sekolah. Kedua, ada bagi guru. Ketiga, bagi peserta didik. Yang keempat adalah bagi peneliti. Manfaat penelitian ini ada 4, yaitu mulai dari bagi sekolah, bagi guru, bagi peserta didik, dan bagi peneliti. Bab kedua, landasan teori media pembelajaran PowerPoint. Pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau bahasa nalul yang berarti pesan dari pengirim pada penerima pesan. Pengertian PowerPoint. Sedangkan Microsoft PowerPoint merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan perusahaan Microsoft dan penerapan salah satu program berbasis media di dalam komputer. Biasanya program ini sudah dikelompokkan program Microsoft Office. Biasanya diterapkan untuk presentasi baik untuk perusahaan, pemerintah, pendidikan maupun perorangan dengan berbagai fitur menu maupun menjadikan sebagai komunikasi yang menarik. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah pola pembuatan nilai, pengertian, sikap, aspirasi, dan keterampilan. Hasil belajar adalah pengalaman yang diperoleh siswa atau peserta didik
yang mencakup 3 ranah, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan. Perubahan tidak hanya mengenai sejumlah pengetahuan, melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, dan penyesuaian diri. Tinjauan hasil pustaka. Di sini saya mengambil 2 tinjauan pustaka, yaitu skripsi dari Rizky Prayogi Pangestu yang berjudul Penerapan Media PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 8 SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Adapun yang kedua adalah skripsi dari Ana Firta Tunisa yang berjudul dengan media PowerPoint dalam meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran sains di kelas 4 MI Mahat Islami Kota Gede, Yogyakarta. Kerangka berpikir. Media pendidikan atau dapat dikatakan sebagai media pembelajaran yang sangat berperan aktif dalam perencanaan dalam pelaksanaan pendidikan secara sistematis secara luas. Teknologi dan informasi. Teknologi informasi atau TIK adalah atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Informasi and Communication Technology atau IT, merupakan teknologi yang mengolah informasi berupa data, tekstual, suara, memori, angka, dan gambar, dan baik untuk diterapkan dalam media pembelajaran seperti PPT untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hipotesis dan tindakan. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Penerapan pembelajaran menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran matematika pecahan biasa di SDN Sleman dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, penerapan pembelajaran menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran matematika pecahan biasa di SDN Sleman dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bab 3. Tempat dan waktu. Tempat penelitian. Dalam penelitian ini mengambil lokasi atau tempat penelitian di SDN Sleman Yogyakarta, bertempat di Kecamatan Gamping, Sleman Yogyakarta, atau bertempat di sebelah Ring Road Barat, Yogyakarta. Waktu penelitian. Penelitian diberi izin oleh Kepala Sekolah SDN Sleman Yogyakarta untuk melakukan penelitian sesuai persetujuan pembimbing Akademi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Subjek dan objek. Subjek penelitian merupakan suatu yang sangat penting kedudukan di dalam penelitian. Objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah efektivitas penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran matematika di SDN Sleman Yogyakarta untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran matematika. Desain penelitian, yaitu ada tes, prosedur penelitian seperti gambar ini, ada pelaksanaan, pengamatan, refleksi itu di siklus 1, terus ada perencanaan revisi, masuk ke siklus 2, ada pengamatan revisi, refleksi, dan revisi. Pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, meneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut: interview, wawancara, observasi, dokumentasi, tes, pretest, dan post-test. Analisis data. Pengamat, guru maupun dosen membimbing merupakan langkah selanjutnya perencanaan menggunakan tindakan selanjutnya agar memudahkan dan supaya lebih teliti. Analisis dilakukan pada tiap siklus seperti gambar sebelumnya tadi, ada siklus 1, siklus 2. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini bisa diukur jika terdapat peningkatan hasil belajar matematika peserta didik di SDN Sleman. Kriteria ketuntasannya minimal lebih dari KKM, yaitu 78 atau kurang lebih 85% pada siklus terakhir untuk mengukur rata-rata keberhasilan. Cukup sekian presentasi dari saya tentang
proposal skripsi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.